Sampurasun. Terima kasih sudah hadir di Semesta Eva. Mari kita menjelajah beragam tema. Kali ini petualangan kita ada di dunia romansa. Memang ya, jatuh cinta itu rasanya luar biasa. Dan saking menginspirasinya, kisah cinta sering diabadikan dalam novel-novel romansa. Tapi menurut saya pribadi, menulis novel romansa itu rasanya susah banget. Kenapa? Karena meracik kisah cinta yang biasanya berputar dari pertemuan dari seorang perempuan dengan seorang pria, kemudian mereka saling jatuh cinta, melakukan pendekatan, lalu jadian, dan akhirnya bisa bersatu atau berpisah. Nah, kisah cinta itu ditulis dalam ribuan buku. Karena saking banyaknya, bisa jadi ketika orang membaca novel romansa yang kita tulis, mereka menganggapnya menjadi kisah yang klise. Jangankan kisah cinta yang sederhana, yang sudah dibumbui dengan perselingkuhan, persahabatan, perisakan, atau lainnya, itu masih juga dianggap klise. Mungkin kita sering mendengar ya beberapa komentar seperti begini. Klise banget sih, kisah cinta segitiga sama sahabat sendiri. Teman makan temen nih. Ada cerita lain gak sih selain musuh terus jadian? Nah, tuh kan, aku tuh udah tahu banget pasti endingnya kayak gini. Ketebak banget. Nah, bisa jadi malah tanpa sadar kita sendirilah yang memberi komentar seperti itu. Namun, bisa nggak ya novel romansa dibuat menjadi terasa berbeda dan lebih berbobot? Pastinya bisa. Ada 4 hal yang bisa membuat novel romansamu terasa unik dan lebih berbobot. Apa saja? Kita bahas dalam video ini. Pertama, kamu bisa memilih profesi yang jarang diangkat. Misalnya nih, profesi-profesi kekinian yang masyarakat masih kurang familiar. Atau justru kamu bisa memilih profesi yang hanya ada di masa lampau. Misalnya nih, profesi yang bisa diangkat seperti yang kekinian ada animator, mungkin juga bisa hacker. Nah, untuk yang di masa lampau meskipun sekarang masih ada tapi sudah jarang ya, bisa sinden, bisa penabuh gamelan. Nah, saya sendiri pernah mengangkat tentang atlet anggar di novel Voice from the Past. Tentunya profesi ini masih kurang diketahui oleh masyarakat. Nah, keuntungannya ketika kita memilih profesi yang kurang familiar tadi, kita bisa memberi edukasi pada pembaca. Tentu membuat nilai tambah bagi novel romansamu kan? 2. Adegan. Salah satu masalah terbesar saya ketika menulis novel romansa itu memilih adegan, membuat adegan kencan ya. Kayaknya bosan banget gitu kalau adegannya itu kencan ke bioskop atau mungkin di kafe. Rasanya ingin menyajikan satu adegan yang berbeda untuk memperlihatkan chemistry dari pasangan. Nah,
Adegan ini memang menjadi salah satu kunci yang sangat penting untuk membuat novel romansamu berbeda. Jika pertemuan di gerbang sekolah karena kesiangan sudah kamu tonton di banyak film, artinya adegan itu jangan kamu pakai lagi di novelmu. Pilihlah atau ciptakan adegan pertemuan, perpisahan, atau menyatakan cinta versimu. Jadi liarkan imajinasimu untuk membuat atau merangkai adegan-adegan baru ya. Nah, misalnya adegan pertemuan di pertambangan batu bara atau mungkin di pedalaman Sulawesi. Bisa jadi kedua tokohmu pertama kali bertemu di pagelaran wayang. Nah, tapi adegan itu tentunya tidak terjadi sekonyong-konyong ya. Harus ada sebab dan akibat atau logika cerita yang jelas. Misalnya pertemuan di penambangan batu bara tadi ya. Bagaimana bisa mereka bertemu di sana kalau memang profesi dari para tokohnya itu tidak terkait? Nah, jadi memang berkaitan dengan poin pertama tadi ya. Pemilihan profesi tentunya akan membuat adeganmu semakin kaya. Ketiga, sudut pandang atau perspektif yang berbeda. Berikan sudut pandang lain untuk novel romansamu. Perspektif atau sudut pandang di sini bisa dimaknai dengan pemilihan narator yang unik. Contohnya, kamu bisa memilih narator sebuah rumah yang menceritakan tentang suami istri, masalah atau dinamika yang mereka alami ketika di dalam rumah tersebut. Nah, bisa jadi perspektif di sini adalah pisau bedah. Misalnya, kamu bisa memakai perspektif gender, kearifan lokal, atau mungkin sains. Misalnya, kamu bisa mengangkat sudut pandang atau perspektif kisah cinta dari seorang peneliti naskah kuno yang ingin membedah kisah cinta di masa lampau lewat prasasti-prasasti. Nah, temukan sudut pandang atau perspektifmu sendiri. Kalau bisa, justru novelmu bisa menyuarakan sisi pandangmu yang selama ini kamu tutup sedemikian rapat karena saking kontroversial. Memasukkan unsur kearifan lokal akan membuat novel romansamu memiliki karakter yang kuat. Kita tahu kearifan lokal merupakan jati diri. Setiap suku, bangsa, negara memiliki kekhasannya sendiri. Dan kekhasan itulah yang nantinya akan mencuri perhatian pembaca. Lalu apa saja unsur-unsur kearifan lokal yang bisa kamu angkat? Ada adat istiadat, aksara, latar tempat, lagu daerah, bahkan cerita rakyatnya. Nah, tapi memang ketika kamu memasukkan unsur kearifan lokal itu butuh effort yang besar untuk melakukan riset. Jangan sampai kearifan lokal yang kita masukkan ke dalam novel hanya terasa seperti tempelan. Jadi misalnya ketika seorang pembaca membaca tulisanmu yang berlatar pedalaman Sulawesi, ketika dia mengimajinasikan dengan memindahkan latar tempatnya ke Jakarta misalnya, ternyata ceritanya baik-baik saja, tidak terpengaruh apa-apa. Nah, berarti itu latar tempat yang kamu masukkan itu hanya sekadar tempelan saja.
Nah, untuk memasukkan kearifan lokal ini juga kita harus berhati-hati. Karena jangan sampai karena riset yang minim atau tidak mumpuni membuat kearifan lokal yang kamu masukkan ke dalam novel romansamu itu bukan mengedukasi, malah membuat salah kaprah. Misalnya nih, seperti seorang penulis memasukkan atau mengangkat tentang lagu anak daerah. Ketika pembaca membacanya, itu malah membuat si pembaca takut atau jadi nuansa lagu itu menjadi horor. Padahal sesungguhnya lagu anak daerah itu berisi tentang nasihat-nasihat yang sangat bagus. Nah, jadi kita harus benar-benar berhati-hati, jangan sampai pembaca malah menjadi antipati dan bahkan menjauhi karya leluhurnya sendiri. Nah, itu dia 4 hal yang bisa membuat novel romansamu jadi berbeda dan lebih berbobot. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video Semesta Eva berikutnya dan selamat jatuh cinta bersama proses penulisanmu. Sampurasun.